Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurtila, NIM A1H1 20101. Di sini saya akan memaparkan tentang mata kuliah pengantar pendidikan. Adapun bab satunya yaitu hakikat manusia dan pengembangannya. Pengertian hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil, bukan hanya gradual, membedakan manusia dari hewan, meskipun antara manusia dan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. 2. Sifat wujud hakikat manusia. Sifat wujud hakikat manusia antara lain: 1. Kemampuan menyadari diri. 2. Kemampuan berinteraksi. 3. Kepemilikan kata hati. 4. Moral. 5. Kemampuan bertanggung jawab. 6. Rasa kebebasan atau kemerdekaan. 6. Kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. 7. Kemampuan menghayati kebahagiaan. B. Dimensi-dimensi hakikat manusia. Dimensi-dimensi hakikat manusia dibagi menjadi 4, yaitu: yang pertama, dimensi keindividuan. Kedua, dimensi kesosialan. 3. Dimensi kesusilaan. 4. Dimensi keberagaman. C. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Pengembangan dimensi hakikat manusia dibagi menjadi 2, yaitu pengembangan yang utuh dan pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang utuh dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu: 1. Dari wujud dimensinya. 2. Dari arah pengembangannya. 2. Pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi manusia yang terabaikan. Selanjutnya kita masuk di bab 2 tentang pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. 2. Tujuan pendidikan dan proses pendidikan. Tujuan pendidikan pada umumnya ada 4 tujuan pendidikan, yaitu: 1. Tujuan umum pendidikan nasional Indonesia ialah manusia Pancasila. 2. Tujuan institusional. 3. Tujuan kurikuler. 4. Tujuan instruksional. 2. Proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan kegiatan mobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. 3. Konsep pendidikan sepanjang hayat atau PSH merupakan suatu proses berkesinambungan yang berlangsung sepanjang hidup. B. Unsur-unsur pendidikan. Proses pendidikan melibatkan banyak hal, yaitu: 1. Objek yang dibimbing peserta didik. 2. Orang yang membimbing atau pendidik. 3. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif. 4. Ke arah mana bimbingan ditujukan atau tujuan pendidikan. 5. Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan. 7. Cara orang yang digunakan dalam bimbingan atau alat dan metode. 8. Tempat di mana peristiwa bimbingan berlangsung atau lingkungan pendidikan. C. Pendidikan sebagai sistem. Pengertian sistem. Sistem adalah suatu kebulatan keseluruhan yang kompleks, bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau
keseluruhan yang kompleks atau utuh. Sekarang kita masuk di bab 3, landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Landasan pendidikan. Landasan pendidikan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, landasan filosofis, 2, landasan sosiologis, 3, landasan kultural, 4, landasan psikologis, dan yang kelima adalah landasan ilmiah dan teknologis. B. Asas-asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Sekarang kita masuk di bab 4, perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat. A. Perkiraan masyarakat di masa depan. Pemahaman tentang keadaan masyarakat masa depan tersebut akan sangat penting sebagai latar depan segala kebaikan dan upaya pendidikan masa kini dan masa yang akan datang. B. Upaya-upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Pengembangan pendidikan dalam masyarakat yang sedang berubah dengan cepat haruslah dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan sistematik. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.